Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Baik, untuk kali ini kita akan bahas vektor di ruang 3. Nah, ini adalah materi terakhir di bab vektor, jadi harus diperhatikan baik-baik. Oke, ini vektor part 3 ya, part 3, bagian 3. Next. Oke, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran. Nah, ada 8 tujuan pembelajaran yang diharapkan. Itu siswa dapat satu, memahami sistem koordinat di ruang 3. Yang kedua, siswa dapat memahami vektor posisi di ruang 3. Yang ketiga, memahami vektor dalam kombinasi linier. Yang keempat, menggunakan operasi aljabar vektor di ruang 3. Yang kelima, menentukan besar atau panjang vektor di ruang 3. Yang keenam, menentukan hasil perkalian skala buah vektor di ruang 3. Yang ketujuh, memahami sifat-sifat perkalian skala buah vektor di ruang 3. Yang kedelapan, menentukan hasil perkalian silang dua vektor. Wow, banyak sekali ya. Cuma jangan khawatir, pada dasarnya untuk materi yang ada di vektor di ruang 3 itu sama saja dengan materi yang ada di vektor di ruang 2. Tapi ya ada sedikit tambahan lah. Oke, next. Untuk ini sudah masuk ke materi ya. Materi pertama yaitu sistem koordinat di ruang 3. Perhatikan. Pada sistem koordinat di ruang 3, kita akan mengenal 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ketiga sumbu tersebut membentuk 3 bidang, yaitu bidang X, Y, bidang X, Z, bidang Y, Z. Perhatikan ini ada gambar. Ini ya, ada gambar. Kalian harus terbiasa untuk menggambar di ruang 3. Kalau di ruang 2 kan terbiasa, itu cuma ada sumbu X, sumbu Y. Kalau di ruang 3 ada sumbu X ini yang miring, kemudian sumbu Y, kemudian sumbu Z yang vertikal. Nah, gambarnya sumbu yang vertikal itu adalah Z, sumbu yang horizontal adalah Y, sumbu yang miringnya adalah X, seperti itu. Titik, misalkan, jadi di sini ada bidang XY, ini ya, bidangnya XY ini, XY, kemudian ada bidang XZ, bidangnya XZ ini, yang ini, bidang XZ, kemudian ada bidang YZ, bidang YZ, mana ini YZ. Oke, ini bidang YZ di sebelah sini. Nah, misalkan contoh, lukislah koordinat titik A. Nah, ini. Titik A 2, min 3,1. Artinya apa? X-nya 2, Y-nya min 3, Z-nya 1. Kan ini X. Nah, kalian buat titik 2. Artinya apa? 2 satuan. 1, 2. Nah, buat titik 2 di sini, di X. Kemudian apa? Y-nya min 3. Kalau negatif, kalau di Y, berarti dia ke kiri. Ya, min 3. Nah, ini di ruang 3 loh. Kalau di ruang 2 kan Y-nya ke bawah kan ya, kalau negatif. Nah, kalau di ruang 3, min 3 itu ke kiri. Nah, caranya bukan berarti kalian terus 2 terus kemudian dihubungkan ke 3, tidak. Tapi apa? Dari titik 2, tadi kan min 3 ya, berarti kita hitung. 1, nah ini. 1, 2, 3. Nah, 3 satuan. Maaf ini, geser. Nah, sebentar. Saya menjelaskan bagaimana cara menggambarnya. Jadi begini. Yang min 3 ya. 1, 2, min 3. Nah, min 3 satuan. Ini panjangnya segini. Nah, terus kalian ukur dengan penggaris, kemudian tempelkan di min 2. Kita gambar ya, sepanjang tadi min 3. Panjangnya berapa? Itu. Nah, kita gambar, ketemu titik di sini. Titik di sini, kemudian kita teruskan ke atas. Terus jauh berapa? Nah, kan dia 1 ya, berarti dia satu-satuan. Oh, ini kelebihan, harusnya 1 itu di sini ya. Ya nggak apa-apa, ini pokoknya satu-satuan sejauh Z ya. Maka apa kemudian ini diukur pakai penggaris. Nah, kemudian diteruskan di sini.
ditempel ya, ditempel. Nah, setelah itu kita bisa buat apa? Kotakan. Nah, ini kan sama, panjangnya sama ya, kemudian dibuat kotak, kemudian yang ini titik ini kita hubungkan. Nah, di sini ya jadilah sebuah balok. Nah, titik A-nya di mana? Titik A-nya di sini yang tadi kita temukan ya, seperti itu. Jadi dari titik X-nya dulu tentukan, X-nya tentukan dulu 2 di sini, kemudian min 3 diukur berapa panjangnya, tempel di sini, kemudian titik ini dihubungkan ke min 3, titik ini, kemudian kita teruskan ke Y-nya, Z-nya 1, Z-nya 1 kita buat, harusnya di sini ya, satunya, ini kelebihan panjang, nah itu diukur, oh panjangnya satu satuan, maka ditempelkan di sini, seperti itu. Oke, ini gambar yang pertama. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Oke, perhatikan. Titiknya adalah min 2, min 3, 4. Kalau min 2 ya seperti tadi. Kalau min 2 berarti, X-nya berarti ke belakang. Kalau tadi kan X-nya 2 ya ke depan. Kita gambar min 2 ke belakang. Berarti ini 2 satuan. 2 satuan. 1, 2. 2 satuan. Kemudian min 3-nya ke kiri. Min 3-nya berapa? Titiknya di sini. Min 2 X-nya. Ini panjangnya misalkan 1, 2, 3. Ini pakai penggaris diukur berapa panjangnya. Tempelkan ke min 2. Nah, terus diteruskan sepanjang min 3 di sini. Nah, ini panjangnya ini sama dengan min 3 di sini. Nah, kemudian nyampe sini diteruskan ke atas sejauh berapa? 4 satuan. Nah, di sini kan Z-nya 4 ya. Nah, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, berarti panjangnya segini. Dari 0 sampai 4 panjangnya segini. Kemudian kita tempelkan ini ke sini. Tempelkan. Nah, ketemulah di sini adalah titik B. Oke, itu penjelasannya ya. Gampang lah ya, ini mudah sekali. Nah, terus kalau misalkan sudah ketemu titik B mau dibuat balok, boleh, bisa. Mudah saja. Tadi kan sudah ketemu yang ini ya, garis tegaknya ya, dari balok. Kita buat aja, ini kan tadi sudah sudah di apa namanya? Ya, ini tadi kan sudah di gambar ya, digambar yang garis tegak, kemudian rusuk yang samping. Nah, tinggal menghubungkan aja. Kemudian ke apa ya, tinggi. Misalkan yang garis tegak depan ini 4, ya ini diukur aja. Nah, kemudian dihubung-hubungkan semua garisnya seperti itu. Maka jadilah sebuah balok. Intinya adalah apa? Rusuk yang di sini yang sudah ketemu yaitu di rusuk bagian alas ini ya. Kan sudah ketemu tadi sih, yang ini bagian alas, yang ini sudah ketemu. Terus bagian yang tinggi, nah bagian yang lebar. Kalau udah ketemu itu kan tinggal menghubung-hubungkan. Oke, paham ya? Itu cara menggambar titik di ruang 3. Oke, next. Berikutnya vektor posisi di ruang 3. Nah, vektor posisi ini sama halnya dengan di ruang 2 ya. Nah, nanti ya kalau AB maka jadi B min A gitu. Perhatikan ruas bergaris arah PQ, vektor PQ yang mewakili vektor P itu misalkan adalah X1, Y1, Z1 sebagai titik pangkal. Ini P ini titik pangkal, sedangkan Q adalah sebagai titik ujung. Nah, berdasarkan aturan secara geometri itu OP vektor ditambah PQ vektor, ini ya. OP vektor ditambah PQ vektor sama dengan OQ vektor. Secara geometri, secara apa? Segitiga ya. Karena kemudian kalau kita apa namanya tukar posisi, PQ vektor sama dengan OP vektor ini pindah ke kanan, jadi OQ vektor min OP vektor. Karena OP vektor mewakili vektor P X1, Y1, Z1 dan OQ vektor mewakili X2, Y2, Z2, maka PQ vektor kurangi P vektor seperti itu. Maka apa? X2, Y2, Z2 kurangi X1, Y1, Z1. Seperti faktor ruang 2 sih pada dasarnya. Kalau PQ berarti Q kurangi P. Kalau CD vektor berarti D vektor kurangi C vektor. Oke.
Paham lah ya ini ya. Berikutnya vektor dalam kombinasi linear. Ini juga sama halnya dengan di ruang 2. Oke, apabila vektor di ruang 2 hanya dua vektor satuan, yaitu I vektor, J vektor, tapi di ruang 3 kenal dengan I vektor, J vektor, dan K vektor, seperti itu. Nah, jadi untuk I vektor mewakili X, sumbu X, J vektor mewakili sumbu Y, dan K vektor mewakili sumbu Z, seperti itu ya. Jadi misalkan ada suatu titik A. Nah, itu maka OA vektor adalah A vektor, XI vektor, tambah YJ vektor, tambah ZK vektor. Vektor OA atau vektor A bisa diubah dalam bentuk vektor baris A vektor, yaitu X, Y, Z. Vektor kolom yaitu X, Y, Z, tapi bentuknya matriks. Itu ya. Next. Nah, contoh. Jika ruas garis berarah vektor AB diwakili vektor U, nyatakan vektor U dalam bentuk vektor kolom. Vektor A 4, min 2,0 dan vektor B 0,2,4. Nah, yang B, vektor A min 3,4,2 dan vektor B 2,5,3. Penyelesaian. Vektor U mewakili apa tadi? AB ya, maka kalau vektor posisinya gimana? B, vektor B kurangi A. Nah, betul, itu rumusnya. Jadi, kalau misalkan vektor CD ya berarti D kurangi CD, D kurangi C. Kalau AB berarti vektor B kurangi vektor A. Vektor B-nya 0,24, vektor A-nya 4 min 2, 0. Oke. 0 kurangi 4 min 4, 2 kurangi min 2, 4, 4 kurangi 0, 4. Kemudian yang B, vektor A min 3, 4, 2, vektor B 2 min 5, 3. Vektor U, AB, vektor AB, B kurangi A. Samalah kayak dengan di atas ya. Vektor B 2 min 5, min 3, kurangi min 3, 4, 2. Maka 2 kurangi min 3, 5, min 5 kurangi 4, min 9, 3 kurangi 2, 1. Mudah lah ya, ini paham lah ya, paham sekali ya. Oke, next. Soal yang kedua, ini juga sama. Untuk kombinasi linearnya, tadi kalau vektor di ruang 2 itu ada I vektor dan J vektor, kalau di ruang 3 ada I vektor, J vektor, dan K vektor. Jika ruas garis berarah PQ vektor diwakili V vektor, maka V vektornya V, titik P-nya min 630, Q-nya 42 min 6. Nah, berarti V vektornya apa? PQ vektor kurangi Q vektor kurangi P vektor. Q-nya adalah 42 min 6 kurangi min 630. Hasilnya 10 min 1 min 6. Ya. Kalau diubah ke kombinasi linear, berarti apa? 10 I vektor kurangi J vektor kurangi 6 K vektor. Soal yang B, titik P-nya 5,-1,3 dan Q-nya adalah min 1,2,3. Maka V vektor sama dengan PQ vektor sama dengan Q vektor kurangi P vektor. Q-nya adalah min 1, 2, 3 dikurangi 5, min 1, 3. Maka min 1 kurangi 5, min 6, 2 min 1, 3, 3 min 3, 6. Jadi kombinasi linearnya apa? Kombinasi linearnya adalah min 6 I vektor tambah 3 J vektor. Nah, ini K-nya nggak ada karena sini 0 ya koefisiennya. Oke. Paham lah ya. Next. Operasi aljabar vektor di ruang 3. Ini juga sama dengan di ruang 2. Nah, misalkan vektor U X1, Y1, Z1, vektor V, X2, Y2, Z2, dan N bilangan real. Operasi aljabar vektor berlaku satu kesamaan vektor. U vektor sama dengan V vektor. Jika U vektor sama dengan V vektor, maka apa? X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, Z1 sama dengan Z2, seperti itu. Yang kedua, penyimbalan vektor. Nah, ini juga sudah ya. U vektor tambah V vektor, X1, Y1, Z1 tambah X2, Y2, Z2. Maka X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, Z1 tambah Z2. Kemudian ada unsur identitas adalah vektor 0. 0, 0 semua ya. Vektor 0. Kemudian unsur invers vektor U adalah min U vektor. Min X1, min Y1, min Z1. Seperti itu.
Kemudian ada pengurangan vektor, maka vektor U kurangi V vektor, X1 Y1 Z1 kurangi X2 Y2 Z2, ketemunya X1 min X2 Y1 min Y2 Z1 min Z2. Perkalian vektor, ini ada perkalian n bilangan real, maka n U vektor n kali X1 Y1 Z1, jadi n X1, n Y1, n Z1, seperti itu. Nah, mudah lah ya, kan sudah pernah di ruang 2. Contoh, vektor A, min 1, 3, 2, faktor B, 4, min 3, 1, faktor C, min 1, 2, 3. Nyatakan vektor A, vektor B, faktor C dalam bentuk komisi linier. Nah, jadi min 3, 2, itu min 1 plus 3C plus 2K. Yang B, 4 min 3, 1, 4 I vektor, min 3C vektor plus K vektor. Yang C, min 1, 2, 3, min I vektor tambah 2C vektor ditambah 3K vektor. Kemudian yang B, nyatakan vektor berikut dalam bentuk satu kolom. 2A vektor kurang 3B vektor. Berarti 2 kali min 1, 3, 2 kurangi 3 kali 4 min 3, 1 sama dengan min 2, 6, 4 kurangi 12 min 9, 3. Ketemunya min 4, 15, 1. Cuma faktor kolom aja ya ini ya. Diselesaikan. Vektor B tambah 2 vektor C. 4 min 3, 1 tambah 2 kali min 1, 2, 3. Ketemunya 4 min 1, 3 tambah 2, 4, 6 sama dengan 2, 1, 7. Oke, ini mudah lah ya. Next, soal nomor 2. Ada titik A 41 min 5 dan titik B 17 min 14. Titik P adalah titik pada garis hubung vektor AB. Sehingga vektor AP sama dengan 2 kali vektor AB. Nah, ini sudah pernah seperti di ruang 2 ya. A vektor yang diwakili oleh ruas garis berarah AB dan AP. B koordinat titik P. Jadi vektor AB itu apa? Vektor B kurangi A. 17 min 14 kurangi 4, 1 min 5 sama dengan min 3, 6 min 9. Vektor AP itu apa tadi? 2 kali vektor AB. Maka 2 kali vektor min 3, 6 min 9 sama dengan min 6, 12 min 18. Oke. Misalkan X, Y, Z adalah koordinat titik P, maka vektor AB adalah P vektor kurangi A vektor. X, Y, Z kurangi 4, 1 min 5, X min 4, Y min 1, Z min kan berarti plus 5. Nah, itu ya. Karena tadi apa? AP vektor sama dengan 2AB vektor, berarti kan yang ini yang X min 4 sama dengan min 6 tentunya. Kemudian Y min 1 sama dengan 12, Z plus 5 sama dengan min 18. Nah, lihat dari mana? Lihat dari sini. Nah, ini kan AP. Nah, AP vektor yang tadi ketemu dengan 2AB vektor. Terus kita sama dengan kan kesamaan vektor ya, dengan AP vektor, B vektor kurang A vektor. Nah, oke. Jadi ketemunya apa? X min 4 sama dengan 6, X sama dengan min 2, Y min 1 sama dengan 12, Y sama dengan 13, dan Z plus 5 sama dengan min 18, Z sama dengan min 23. Nah, mudah lah ya, insya Allah bisa. Oke. Next. Kelima, besar atau panjang vektor di ruang 3. Ini juga sudah pernah dipelajari. Kalau namanya besar itu adalah akar. Misalkan begini. Diketahui faktor OA X1 Y1, maka X1 Y1 Z1, maka panjang faktor OA adalah akar. Besar itu pakai mutlak ya. Tandanya kurung tegak. Akar X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat. Jika diketahui dua titik A X1 Y1 Z1 dan B X2 Y2 Z2 dalam ruang, panjang faktor AB dirumuskan sebagai berikut. Yaitu vektor AB, maka apa? X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat plus Z2 min Z1 kuadrat. Yalah, karena kan vektor AB kan vektor B kurangi vektor A, seperti itu. Jadi X2 min 1 X1 kuadrat dulu tambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Oke, itu ya, besar ya. Contoh, titik A 2,2,4, titik B 4,3,2, titik C 0,1,2. Tentukanlah panjang vektor atau besar ya, besar OA, besar faktor OA, maka apa? Itu adalah A vektor. Jadi 2, 2, 4 ketemunya akar ini.
akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat ketemunya 4 tambah 4 tambah 16 sama dengan akar 24. Disederhanakan jadi akar 4 kali 6 sama dengan 2 akar 6 satuan. OB vektor sama dengan B vektor sama dengan 4 min 3 2. Maka besarnya adalah akar. Jangan lupa kalau besar itu akar 4 kuadrat plus min 3 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 9 tambah 4 sama dengan akar 29 satuan. OC vektor juga sama, yaitu akar 0 kuadrat 1 kuadrat plus min 2 kuadrat sama dengan akar 0 plus 1 plus 4 akar 5 1. Untuk besar bisa lah ya. Nah, untuk yang soal B, misalkan AB vektor yaitu B kurangi A. Jadi 4 min 3 2, min 2 2 4 sama dengan 2 min 5 min 2. Maka AB vektornya adalah 33. Kalau BC vektor, maka C vektor kurangi B vektor 01 min 2 kurangi 4 min 3 2 min 4 4 min 4. Ketemunya besar. Vektor BC akar min 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Akar 16 ditambah 16 tambah 16 punya akar 48. Sederhanakan akar 16 kali 3 sama dengan 4 akar 3 satuan. Oke, itu ya. Next, perkalian skalar 2 vektor di ruang 3. Nah, misalkan sama aja ini dengan yang ruang 2. Misalkan vektor OA itu diwakili oleh vektor A, X1, Y1, Z1, vektor B, OB diwakili oleh vektor B, X2, Y2, Z2. Maka skalarnya apa? Ingat kalau skalar apa? Dot. Ya. Kalau skalar itu adalah dot ya. Vektor A dot vektor B, maka ya dikalikan aja elemennya. X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 tambah Z1 kali Z2. Sama kok dengan di ruang 2. Masih ingat ya? Masih. Apabila kedua vektor A dan vektor B membentuk suatu sudut, nah maka rumusnya ya sama. Vektor A dot vektor B, bacanya bulatan itu dot ya. Jangan lupa gambarnya juga bulatan kayak gini. Jangan titik, kalau titik itu kali. Vektor A dot vektor B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B kali cos theta. Nah, nilai perkalian skalar vektor A dan B adalah jumlah dari perkalian komponen-komponen yang terletak pada vektor A dan vektor B. Next, contoh. Nah, perhatikan contoh. Misalkan ada vektor A dalam bentuk apa ini namanya? Betul, kombinasi linear 4i vektor tambah j vektor tambah 2k vektor. Waktu vektor OB, maka min 2i vektor tambah 5j vektor tambah k vektor. Jadi, kalau mencari skalarnya, OA vektor dot OB vektor sama dengan 412 dot min 2, 5, 1. Ini dot dulu, baru dikalikan. 4 kali min 2 tambah 1 kali 5 tambah 2 kali 1. Ketemunya min 8 tambah 5 tambah 2 min 8 tambah 5 tambah 2. Hasilnya adalah min 1. Oke. Next. Soal kedua. Ada vektor A, yaitu 2i vektor, 3j vektor, 5k vektor. B vektor sama dengan 4i vektor kurangi 6j vektor tambah 2k vektor. Sudut antara, oh ya, berarti kalian cari dulu vektor A dot vektor B 235 dot 4 min 6 2. 2 kali 4 tambah 3 kali min 6 tambah 5 kali 2. 8 kurangi 18 tambah 10 sama dengan 0. Vektor A dot vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B kali cos theta. Maka besar vektor A kali besar vektor B sama dengan akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat dikali akar 4 kuadrat tambah akar 6 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini saya langsung di sini. Kerjakannya nggak sesuatu ya. Ketemunya akar 2128. Nah, cos theta kan dari rumus ini. Nah, vektor A dot vektor B per besar vektor A kali besar vektor B. Vektor A dot vektor B berapa? 0 dibagi akar 2128 sama dengan 0. Theta sama dengan anti cos 0 berarti berapa? Nah, anti cos 0 ya berarti 90 derajat. Jadi vektor A dan B membentuk sudut 90 derajat. Oke. Sip. Nah, ini contoh yang kedua tadi ya. Berikutnya, sifat-sifat perkalian skalar 2 vektor. Nah, ternyata perkalian 2 vektor itu berlaku sifat komutatif.
Artinya begini. Jadi kalau ada vektor A dot vektor B itu sama aja dengan vektor B dot vektor A. Seperti itu. Jadi kalau X1 Y1 Z1 kali dot ya, ini terusnya dot. Ini harusnya dot ini. X2 Y2 Z2 ketemunya X1 ya. X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2. Kalau vektor B dot vektor A X2 Y2 Z2 dot X1 Y1 Z1 maka ketemunya sama. Nah, jadi berlaku sifat komutatif. Berlaku juga bersifat distributif. Nah, ternyata apa? Vektor A dot vektor B tambah vektor C itu sama aja dengan vektor A dot vektor B sama dengan ditambah vektor A dot vektor C, seperti itu. Atau kalian ngajakannya ditambah dulu, boleh Bu, boleh. Terus kemudian diskalarkan, nah, didotkan ya, boleh. Atau kalian didot dulu, terus kemudian vektor A dot vektor B tambah vektor A dot vektor C, sama saja. Contoh, misalkan vektor P dan Q mensudut 30 derajat. Jika vektor P sama dengan 3 dan vektor P sama dengan 5, hitunglah nilai vektor P dot vektor P plus Q. Yang B, vektor Q dot vektor P plus Q. Nah, untuk ini, kita pakai rumus yang tadi ya, distributif. Vektor P dot vektor P plus Q, maka vektor P dot vektor P tambah vektor P dot vektor Q. Vektor P dot vektor P kali cos theta. Tadi kan vektor P sama Q-nya ini membentuk sudut 30 derajat. Nah, kalau vektor P dengan P itu sudutnya adalah 0. Nah, karena kan kalau garis P dengan P ya, kan nggak punya sudut, maka sudutnya adalah 0. Besar vektor P tadi berapa? 3. 3 kali 3, cos 0 berapa? 1. Ditambah besar vektor P 3 kali 5, cos 30 berapa? Setengah akar 3. Maka temunya 9 tambah 15 per 2 akar 3 sama dengan 18 per 2 ditambah 15 akar 3 per 2 sama dengan setengah kali 18 per 15 akar 3. Ini disamakan penyebutnya ya. Begitu pula dengan yang vektor Q dot dalam kurung vektor P tambah Q. Vektor Q dot P ditambah vektor Q dot Q, maka ketemunya besar vektor Q kali besar vektor P cos 30 ditambah besar vektor Q kali besar vektor Q kali cos 0. Nah, pokoknya kalau sininya sama, maka cosnya adalah 0. Seperti itu. Ketemunya berapa? Setengah, 5 besar 3 tambah 5. Oke, next. Perkalian silang dua vektor. Untuk perkalian silang dua vektor, jadi kalau rumusnya adalah besar vektor A kali vektor B sama dengan besar vektor A kali besar vektor B sin theta. Kalau dot tadi, cos theta ya. Nah, kalau ini silang, sin. Oke. Contoh, hasil perkalian vektor dari dua vektor mempunyai panjang sepertiga akar 3 hasil kali perkalian skalar kedua vektor. Carilah besar sudut. Nah, besar sudutnya gimana? Misalkan penyelesaian besar vektor A kali besar vektor B sama dengan sepertiga akar 3 vektor A dikali vektor B, ini ya, dot ya, ini dot. Maka besar vektor A kali besar vektor besar vektor A kali vektor B per vektor A dot vektor B sama dengan sepertiga akar 3. Kita tahu bahwa besar vektor A kali vektor B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B sin theta. Jadi vektor A dot vektor B sama dengan besar vektor A kali besar vektor B sama dikali cos theta. Jadi apa? Yang besar vektor A kali B itu diganti sama besar vektor A kali besar vektor B sin theta. Yang vektor A dot vektor B diganti sama besar vektor A kali besar vektor B cos theta. Nah, itu ya. Sama dengan sepertiga akar 3. Nah, terus yang ini kan sama besar-besarnya. Kita coret, ketemunya adalah sin theta per cos theta sama dengan sepertiga akar 3. Sin theta per cos theta itu apa? Tangen theta, betul. Sepertiga akar 3. Theta itu adalah anti tangen. Sepertiga akar 3 itu berapa? 30 derajat. Bisa kalian lihat di tabel trigonometri. Oke. Oke, good job. Nah, sebenarnya jika X1, jika A vektor X1, I vektor Y1, J vektor tambah Z1 K vektor,
B vektor itu X2, I vektor Y2, J vektor Z2, Z2 K vektor. Perkalian silangnya ini rumusnya. Cuma ini terlalu lama. Lebih mudahnya adalah pakai sarus determinan dikali 3. Nah, ini rumusnya ya. Caranya gimana? Yuk kita ke soal langsung aja. Oke, perhatikan. Jadi kalau ada A vektor, 2 I vektor tambah 3 J vektor kurang K, B vektor, I vektor, J vektor 2. Ini A dikali B vektor ya, soalnya ya. Nah, perkalian A kali B. Beda kalau B kali A. Jadi kalau A kali B, ini koefisiennya dulu yang A. 2, 3, min 1. Kalau AA, kemudian diikuti oleh faktor B bawahnya. Min 1, 1, 2. Tapi kalau apa namanya, yang vektor B kali A, maka yang atasnya B dulu. Min 1, 1, 2. Bawahnya baru 2, 3. Oh ini 2, 3, min 1. Kemudian kalian seperti biasa apa yang namanya? Dengan sarus menambahkan 2 kolom pertama. Ini kurang ini. Nah, kolom yang pertama kan I vektor 2, min 1. J vektor apa ini? 3, 1. Terus kalikan nih. I vektor kali 3 kali 2 ini ya. J vektor min 1 kali min 1 ini. K vektor kali 2 kali 1. Nah, dikurangi terusnya. Ketemunya adalah 7 J vektor kurangi 3 J vektor tambah 5 K vektor. Oke. Sip. Nah, ini tugasnya. Bisa kalian simak. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.